Halo kawan pajak, jumpa lagi di channel YouTube LTO4 Impact Podcast. Informasi pajak aktual dari KPP Wajib Pajak Besar 4. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang upaya hukum ketetapan pajak. Nah, kita sama-sama ketahui ya kawan pajak bahwa sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah self-assessment. Artinya suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang harus dia bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sehingga penentunya terkait dengan pajak yang dibayar itu adalah wajib pajak sendiri. Sedangkan tugas dari Fiskus atau petugas pajak adalah melaksanakan pengendalian tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan pastinya penetapan sanksi jika ada kesalahan. Nah, dengan adanya self-assessment ini, sering terjadi adanya sengketa pajak antara Fiskus dengan kawan pajak sekalian karena adanya dispute terkait dengan pajak yang harus dibayar atau pemenuhan kewajiban perpajakan kawan pajak sekalian. Nah, ini ada upaya hukumnya terkait dengan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Fiskus terkait dengan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pada edisi kali ini kita akan sama-sama membahas dengan pastinya tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4 bersama saya Yuliana Wisudawati dan rekan saya Agung Atmawijaya. Oke Mas Agung, kita langsung saja sharing terkait dengan upaya hukum penetapan pajak. Udah kereng duluan ya ini judulnya ya, terkait dengan upaya hukum penetapan pajak juga. Kita mau bahas dengan santai supaya kawan pajak paham, mengerti tentang upaya hukumnya, Mas. Siap. Jadi upaya hukum wajib pajak ini adalah sebuah konsekuensi logis ya Mbak dari asas perpajakan yang dianut oleh Indonesia, yaitu self assessment. Jadi ketika self assessment seperti tadi Ibu Yuliana sampaikan, itu memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Betul sekali. Jadi ketika kita sudah memberikan kepercayaan penuh, lalu tugas dari DJP adalah melakukan pengawasan, melakukan pengujian, dan yang diakhiri dengan penetapan, yaitu yang seringkali disebut dengan produk SKP, surat ketetapan pajak. Jadi sangat mungkin kan dari surat ketetapan itu akan timbul bahasa halusnya perbedaan pendapat, tapi mungkin ya bisa dikatakan dispute lah. Jadi mungkin wajib pajak berpendapat, loh saya penghasilannya sekian, saya dipotongnya sekian. Mungkin dari pihak DJP mempunyai sudut pandang lain sehingga menetapkan sebuah ketetapan yang tertuang dalam SKP. Nah, kan ketika tidak ada titik temu antara wajib pajak dengan pihak DJP, dalam hal ini adalah KPP, wajib pajak diberi ruang untuk melakukan, diberi ruang atau diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum, yaitu upaya hukum yang tahap awal, yaitu upaya hukum keberatan atas SKP, keberatan atas surat ketetapan pajak, karena yang mengeluarkan surat ketetapan pajak itu adalah KPP, seperti itu. Oke, jadi ketika wajib pajak sudah melaporkan, terus dari Fiskusnya melakukan penelitian ini ya Mas Agung, meng-cross check lagi nih terkait dengan peraturan yang diterapkan, terkait dengan tarifnya, perhitungannya, ternyata ada beberapa hal yang di sini kurang mungkin ya dari kawan pajak sekalian, ataupun lebih pastinya ya. Yang biasa kawan pajak kenal dengan surat ketetapan pajak. Nah, atas surat ketetapan pajak itu ternyata bukan mutlak serta-merta harus dibayar dari kawan pajak sekalian ya Mas Agung ya. Jadi ada ruang lagi nih kawan pajak yang biasa disebut dengan upaya hukum.
ngomongnya udah seru banget ya, upaya hukum. Padahal ini adalah haknya juga dari kawan pajak sekalian terkait dengan SKP yang diterima ya Mas Agung. Ya, betul. Jadi yang perlu diingat ini atas SKP ya. Jadi kalau masih di tahap SP 2DK itu belum bisa, karena SP 2DK itu merupakan bentuk pengawasan kita, bentuk himbauan kita. Jadi kalau wajib pajak menyetujui materi dalam SP 2DK, ya silakan dilaksanakan. Nah, pembetulan SPT. Tapi pada umumnya ketika wajib pajak tidak menyetujui dengan materi yang ada di SP 2DK itu seringkali materi itu akan dijadikan bahan untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan seperti itu. Nah, hasil dari pemeriksaan itu adalah surat ketetapan. Betul. Jadi bukan SP2DK ya kawan pajak, berarti surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh KPP ya, atau Direktorat Jenderal Pajak melalui proses pemeriksaan gitu. Nah, ini apa saja nih Mas apa saja Mas Agung tahap-tahapnya kawan pajak kalau mau melakukan upaya hukum? Kan ini kabar baik juga, bukan berarti kawan pajak ketika terima itu wah, surat ketetapan atau SKP biasanya disebut, habis itu nanti ditegur, keluar surat teguran atau bahkan surat paksa ya, nanti kita bagian lain lagi terkait dengan penagihannya. Ternyata kawan pajak diberikan ruang nih terkait upaya hukum. Step-stepnya apa aja ini Mas Agung? Siap. Jadi kita semua udah sepakat ini stafnya dari wajib pajak yang memang sudah menerima SKP, surat ketetapan pajak. Jadi kan kalau kita lihat kerangka dari kerangka berpikir kewajiban perpajakan di Indonesia itu kan pasti dimulai dari mendaftar, lapor SPT dan membayarnya seperti itu kan ya. Jadi ketika sudah lapor, habis itu diperiksa oleh KPP dan keluar SKP-nya. Nah, disitulah start dari SKP itu, start dari upaya hukum yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Nah, upaya hukum pertama yang bisa dilakukan oleh wajib pajak itu adalah keberatan, seperti itu. Jadi ini seringkali bahasa yang kita gunakan kepada wajib pajak, silakan mengajukan surat keberatan kepada Kanwil, seperti itu. Jadi bahasa umumnya seperti itu. Jadi ketika wajib pajak sudah menerima SKP, karena SKP itu yang mengeluarkan itu adalah KPP. Jadi kalau memang mau keberatan berarti kan kepada instansi yang lebih tinggi seperti itu. Jadi secara pengujian yang menguji keberatan itu adalah pegawai pajak yang ada di Kanwil, bukan di KPP lagi. Kantor wilayah itu yang membawahi KPP. Betul. Iya. Kalau kita saat ini dalam konteksnya kantor kita adalah KPP Wajib Pajak Besar 4, yaitu adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Nah, hanya secara ini perlu saya sampaikan karena masih ada beberapa wajib pajak yang salah dalam administrasi keberatan. Jadi kan formatnya pun kan sudah diatur di di PMK yang dulu tuh PMK 9 ya tahun 2013. Nah, udah dirubah dengan PMK 202 tahun 2015. Nah, di situ formatnya kepada Direktur Jenderal Pajak, UB, Kepala KPP tempat yang mengeluarkan SKP itu, Mbak Min. Seperti itu. Jadi jangan ditulis langsung kepada Kepala Kanwil DJP. Jadi tetap surat itu masuknya lewat KPP tempat menerbitkan SKP, tapi nanti kita yang akan meneruskan kepada Kanwil, karena nanti produknya dari SK keberatan itu yang tanda tangan adalah Kepala Kanwil. Jadi ini perlu dinotis oleh wajib pajak, memasukkan surat keberatan tetap lewat KPP dan tujuannya UB Kepala KPP tempat mengeluarkan SKP. Karena beberapa kali ada wajib pajak yang salah, jadi kita kembalikan. Jadi ini perlu kita edukasi kepada wajib pajak agar secara administrasi juga tidak salah. Sayang ya, step awal aja udah salah duluan. Jadi kawan pajak, jadi pintunya meskipun nanti yang memproses adalah
Kanwil KPP setempat, tetapi pintu untuk memasukkan permohonan yang step pertama yaitu terkait dengan keberatan tetap di KPP masing-masing KPP di tempat SKP diterbitkan ya kawan pajak. Betul sekali. Dan jangan lupa UB-nya KPP tersebut. Dan materi dari keberatan ini memang ini ya seputar SKP-nya itu. Jadi misalnya atas PPN ya, misalnya. Jadi wajib pajak tidak setuju mengenai kurang bayarnya yang diakibatkan oleh pajak masukan yang dapat dikreditkan seperti itu. Jadi kan seringkali kan kalau kita ambil sampel SKP yang PPN itu pajak masukan versi wajib pajak dengan pemeriksa pajak di KPP itu berbeda karena perbedaan penafsiran terkait kegiatan 3M itu yang berhubungan 3M menurut wajib pajak itu berhubungan memperoleh, mendapatkan dan memelihara penghasilan. Jadi, yang sesuai dengan proses bisnis masing-masing. Betul. Jadi wajib pajak berpendapat itu berhubungan dengan 3M, pemeriksa pajak berpendapat itu tidak berhubungan dengan 3M. Itu salah satu contoh materi yang bisa diajukan keberatan. Oke. Jadi ini lebih lebih firm lagi bahwa langsung kasusnya yang sering terjadi ya Mas. Jadi kawan pajak ini dinotis lagi ya terkait dengan hal tersebut. Nah tadi sudah dijelaskan terkait dengan filenya bentuknya seperti apa. Sekarang kalau mengajukannya di KPP mana, hal-hal apa lagi yang kawan pajak sering salah nih Mas Agung? Secara formalnya dulu. Secara formal yang sering salah tadi pertama masalah format dan masalah batas waktu pengajuan. Batas waktu pengajuan kawan pajak setelah terkait dengan terkait dengan suratnya. Iya. Batas pengajuannya kapan Mas? Batas pengajuannya 3 bulan sejak diterimanya SKP itu. Diterima ya, bukan diterbitkan. Bukan terima. Oke. Jadi kawan pajak kalau nerima SKP kan biasanya via pos ya, atau bisa diambil langsung? Kan diserahkan langsung kepada yang bersangkutan. Diserahkan langsung kepada yang bersangkutan, itu dicatat. Mungkin ada tanda terima. Betul. Supaya menjadi timetable-nya acuan bahwa itu 6 bulan ya tadi. 3 bulan. Mohon maaf, argonya 3 bulan. Dari 3 bulan ini mau ngajuin upaya hukum apa enggak? Mungkin kan kawan pajak mau mengkaji dulu nih Mas Agung. Oh ya, kemarin aturan yang saya pakai sama aturan dari pemeriksa ini ditimbang-timbang ketika ini memang relevan untuk diajukan keberatan. Betul. Kawan pajak bisa segera, jangan sampai lepas dari 3 bulan ya Mas Agung. Betul sekali, seperti itu. Iya. Oke, kalau itu tadi terkait dengan keberatan. Yang memproses adalah Kanwil, harus kurang dari 3 bulan dari diterimanya SKP. Maksimal 3 bulan. Maksimal ya. Nah, itu kalau misalnya keberatannya di Kanwil, level Kanwil ditolak nih Mas Agung. Terus kawan pajak harus segera membayar gitu aja atau masih ada upaya lain nih? Masih ada. Jadi mungkin info aja bagi wajib pajak, memang yang sering diajukan keberatan itu adalah SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Itu adalah materi keberatan mayoritas yang diajukan oleh wajib pajak. Tapi tidak menutup kemungkinan wajib pajak juga berhak dan memang secara aturan diperbolehkan, karena kan memang cuma menyebut yang diajukan keberatan adalah surat ketetapan pajak. Kan surat ketetapan pajak ada beberapa jenis. Ada SKP KB, ada SKP KPT, ada SKP LB lebih bayar, dan ada SKP N nihil. Jadi 4 jenis surat ketetapan pajak itu adalah materi untuk bisa diajukan keberatan. Oke. Ketika keberatan sudah diajukan oleh wajib pajak dan wajib pajak masih merasa belum puas, ada step selanjutnya, yaitu yang disebut dengan banding, seperti itu. Oke. Banding ini diajukan ke pengadilan pajak. Berarti sudah tidak Kanwil lagi ya? Sudah, ini secara struktur organisasi sudah di luar DJP memang. Sudah di luar Direktorat Jenderal Pajak. Jadi pengujinya sudah pihak ketiga bisa dibilang ya. Karena mungkin nanti kan dispute-nya mungkin
sudut pandangnya karena masih sama, sesama DJP pasti ditolak-tolak aja, bukan seperti itu. Tidak ya, gitu. Iya. Dan kalau misalnya kawan pajak mau mencari sudut pandang lain dengan peraturan yang berlaku nih ya, tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, kawan pajak langsung mengajukan banding di pengadilan pajak. Nah, ini bagaimana step-stepnya Mas Agung? Apakah tetap juga mengajukan surat permohonannya ke KPP, nanti dari KPP diteruskan ke pengadilan, atau langsung ke pengadilan pajaknya? Oke, kalau untuk banding ini suratnya langsung ditujukan ke pengadilan pajak, sudah tidak lagi lewat instansi DJP. Jadi memang sudah langsung ke pengadilan pajak yang batas waktunya adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima, seperti itu. Tapi memang ada pengecualian, waktu 3 bulan itu bisa lebih panjang jika memang ada kondisi tertentu yang mengakibatkan wajib pajak tidak bisa mengajukan banding dalam kurun waktu 3 bulan itu, misalnya Mbak ya. Nah, jadi kurun waktu 3 bulan ini belum terlewati, terus wajib pajak akan mengajukan ada bencana alam. Nah, jadi kan kalau kondisi force major ya, jadi seperti itu diperbolehkan selama itu memang bisa dibuktikan, seperti itu. Oke, jadi tadi kawan pajak kalau mengikuti dari awal, yang pertama upaya hukumnya yaitu keberatan ke Kanwil. Yang perlu dicatat adalah 3 bulan sejak, maksimal 3 bulan sejak diterimanya surat ketetapan tersebut. Yang kemudian kalau misalnya masih belum puas dengan hasil keputusan keberatan, kawan pajak bisa mengajukan lagi ke pengadilan pajak berupa surat banding ya Mas Agung, atas surat ketetapan yang sama. Yang perlu dicatat di sini adalah 3 bulan sejak diterimanya keputusan keberatan. Jangan sampai lolos. Jadi ada 6 bulan ya dari SKP ini diterbitkan ya Mas Agung ya. Iya betul, tapi memang harus ada keberatan dulu, tidak 6 bulan sejak SKP. Nggak boleh ini ya nyelonong nggak gitu boleh, ya. iya. Tiba-tiba langsung banding nggak boleh gitu. Harus keberatan dulu gitu loh. Dari SKP langsung banding nggak boleh, harus lewat keberatan dulu, seperti itu. Oke, betapa materialnya ya kawan pajak terkait dengan surat ketetapan yang diterbitkan oleh DJP ini, dan juga kami memberikan ruang terkait dengan surat ketetapan yang ada untuk diuji dari pihak kami, dari pihak Kanwil, dari pihak ketiga ya Mas Agung, untuk meyakini bersama-sama supaya menjadi satu hal yang tolok ukurnya sama terkait dengan peraturan perpajakan yang berlaku ya Mas Agung. Betul sekali. Dan mungkin informasi bagi wajib pajak kan, kalau KPP itu kan tersebar di seluruh Indonesia lah. Jadi di hampir setiap kota ada, seperti itu. Lalu Kanwil juga kan mungkin bisa dianalogikan di provinsi lah, tapi pengecualian untuk Jakarta memang kanwilnya banyak, karena memang di sini wajib pajaknya banyak. Nah, sedangkan untuk pengadilan pajak, setahu saya di Indonesia ini ada 2 lokasinya, hanya di Jakarta dan di Surabaya. Jadi hal itu juga perlu diketahui wajib pajak. Takutnya wajib pajak mengirimkannya ke pengadilan negeri di kota masing-masing. Jadi pengadilan pajak ini memang berbeda dengan pengadilan negeri, dan setahu saya sementara ini hanya ada di Jakarta dan di Surabaya, seperti itu. Jadi kalau mau dari Sabang sampai Merauke ini tetap harus ke Jakarta atau Surabaya saja ya pengadilan pajaknya ya. Oke, dan yang perlu dicatat lagi nih Mas Agung, misalnya kawan pajak ini kan ketetapannya banyak. Biasanya kan hasil pemeriksaan itu kan ada PPH, PPN, Potput, nah atau perpajakan lainnya. Itu kalau misalnya tadi kan udah keberatan nih kawan pajak sekalian, terus mau mengajukan banding, itu prosesnya bagaimana? Satu-satu atau bisa barengan gitu? Pokoknya saya keberatan atas semua ini gitu, mau banding gitu. Jadi setiap untuk hal yang diajukan banding tuh, satu keputusan itu dapat diajukan satu surat banding, seperti itu. Jadi bahasa
gampangnya ketika wajib pajak sudah menerima putusan hasil keberatan, yaitu adalah materi yang diajukan untuk banding. Nah, nanti kan di SK keberatan yang dikeluarkan oleh Kanwil itu kan di situ tertulis berapa PPh yang masih harus dibayar seperti itu. Nah, kalau PPh yang masih harus dibayar itu saat untuk mengajukan banding harus membayar 50% dari minimal 50% dari surat pajak yang masih harus dibayar dalam SK keberatan itu, dan itu bukti bayarnya harus dilampirkan dalam syarat pengajuan banding. Oke, jadi yang harus dicatat oleh kawan pajak selain dalam satu ketetapan, satu surat permohonan banding, juga perlu dicatat juga ada syaratnya harus membayar 50% dari tagihan pajak yang ada di surat ketetapannya ya Mas Agung. Betul sekali. Dan bukti pembayarannya harus dilampirkan. Betul. Begitu. Jadi per SKP, per 50% pembayaran dan surat permohonan banding, begitu ya. Iya. Jadi satu paket tidak bisa dijadiin satu bundle ya Mas Agung ya. Adapun nanti hasilnya ya Mas Agung tadi sudah di spill sama Mas Agung, bukan berarti nanti jadi kurang bayar, bisa tiba-tiba jadi nihil ya. Ternyata bisa jadi yang dibayar harus lebih banyak, ataupun mungkin bahkan dari DJP yang harus membayar ya Mas Agung. Jika ada kelebihan yang dibayarkan oleh wajib pajak. Jadi mengembalikan. Oh ya, kita harus mengembalikan. Yang biasa kita sebut pengembalian kelebihan pembayaran pajak seperti itu. Jadi dari hasil bisa dimulai dari hasil keberatan, bisa dimulai dari hasil banding. Itu jika memang dari hasil putusan itu tercapture memang ada kelebihan pembayaran pajak yang sudah dilakukan oleh wajib pajak, pihak KPP wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut seperti itu. Jadi kita benar-benar secara transparan dan terbuka. Betul. Ya kalau memang dari Fiskus pihak KPP yang salah, kita akan memberikan pembayaran atau memang menihilkan. Betul. Terkait dengan kurang bayarnya tersebut, atau memberikan pembayaran jika kita kelebihan memungut pajaknya gitu, dan kawan pajak mendapatkan haknya tersebut. Kan harus fair kan Mbak ya? Iya gitu. Jadi karena kita semuanya sebenarnya pakem sama kitab undang-undang perpajakannya yang sama. Cuman kadang ini ya beda persepsi ya Mas Agung. Kayak misalnya tadi 3M terkait dengan PPN yang bisa dikreditkan. Itu paling sering itu. Iya, karena kan pajak masukan itu kan mengurangi pajak keluaran yang harus dibayar ya. Betul sekali. Nah, sedangkan ini cuma intermezzo ya terkait dengan biasanya dispute-nya di mana. Kalau PPN itu pajak masukannya pokoknya misalnya perusahaan jasa tiba-tiba dia mem-PM-kan misalnya jasa liburan bareng kantor gitu. Siap. Padahal kan itu bukan untuk mendapatkan kegiatan usahanya ya Mas Agung. Tidak berhubungan langsung gitu. Iya, tidak berhubungan langsung. Jadi ada dispute antara, yang penting kan PM, bukan begitu, tapi harus diuji kembali terkait dengan apakah mengacu pada proses bisnis wajib pajak begitu. Betul. Oke, kalau misalnya nih kawan pajak masih belum puas dengan hasil banding, namanya juga usaha ya Mas Agung. Betul. Kawan pajak juga pastinya kalau dengan hasil keyakinannya terkait dengan perpajakan yang diterapkan itu kan nanti mirroring dengan pelaporan kawan pajak selanjutnya. Betul. Jangan nanti masih meyakini peraturan yang sama terus berulang terus kena ketetapan terus nanti nih. Betul. Makanya kalau bandingnya nih aku belum yakin, saya yakin dengan pendirian. Iya, perhitungan saya gitu. Gimana Mas Agung? Masih ada step terakhir, yaitu yang disebut dengan peninjauan kembali.
peninjauan kembali. Nah, kalau tadi udah pengadilan pajak, terus kita harus mengajukan kemana lagi ini? Jadi kalau peninjauan kembali berarti ke instansi yang lebih atasnya lagi. Berarti kalau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung seperti itu. Jadi yang tempat memproses peninjauan kembali ini adalah Mahkamah Agung. Jadi tapi juga memang perlu dilihat ada kondisi-kondisi atau hal-hal yang diperbolehkan menjadi penyebab diajukannya peninjauan kembali seperti itu. Jadi nggak asal juga. Jadi memang biar menjadi pembelajaran bagi wajib pajak dan DJP memang prosesnya seperti ini gitu. Iya. Nah, itu apa saja hal-hal yang harus dicatat oleh kawan pajak supaya bisa mengajukan peninjauan kembali nih? Oke. Jadi ada 4 kondisi yang memang bisa dijadikan alasan untuk diajukannya peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Jadi yang pertama itu apabila ditemukannya bukti baru, atau mungkin bahasa hukumnya sering kita sebut dengan novum ya Mbak ya, bukti baru itu yang memang dari bukti baru itu bersifat menentukan dan akan menghasilkan putusan yang berbeda dalam tahap persidangan di pengadilan pajak seperti itu. Jadi jika memang ada bukti baru yang menurut pemohon banding atau terbanding itu akan mengubah hasil putusan pengadilan pajak seperti itu. Itu kondisi pertama. Itu harus ya Mas Agung, jangan lempeng aja nggak ada apa-apa dimasukkan. Jangan gitu. Materi yang dulu udah dibanding dimasukkan lagi, itu pasti ditolak. Memang harus benar-benar bukti baru, dan ini dapat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak ditemukannya bukti baru tersebut seperti itu. Dan nanti untuk pembuktiannya memang harus di bawah sumpah seperti itu. Wah, benar-benar kayak diadili gitu ya. Ya, tapi memang harus kan, ya itu kan memang harus diuji kan, memang ini memang benar-benar baru ditemukan seperti itu gitu loh. Bukan yang dulu disimpan gitu loh. Bukan bukti yang dulu disimpan tidak disampaikan pada saat proses persidangan gitu. Tuh. Lalu kondisi kedua, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak atau dituntut atau lebih daripada yang dituntut, terkecuali yang telah diputuskan adalah berupa pengabulan sebagian atau seluruhnya atau menambah jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jadi wajib pajak dapat mengajukan ini dalam jangka waktu 3 bulan sejak dikirim putusan pengadilan pajak itu. Jadi memang ada materi yang memang ini wajib pajak ini nggak seharusnya seperti ini seperti itu. Tapi kan dari PK-nya juga ada biaya perkara yang harus dibayar. Jadi wajib pajak sebelum mengajukan PK pasti akan berhitung-hitung dulu, nggak asal mengajukan PK gitu. Berapa Mas biayanya Mas? Kalau nggak salah saya ya sering putusan itu sekitar 2,5 juta per perkara peninjauan kembali seperti itu. Oke, jadi kawan pajak juga berhitung nih Mas Agung, selain dengan ada klausul tadi novum dan juga batas waktunya. Kalau kawan pajak gampangannya 3 bulan ya Mas Agung. Jangan sampai lepas dari 3 bulan. Kata kunci dari upaya hukum adalah 3 bulan ya. Betul. Sejak diterima, apakah diterima ketetapan, apakah diterima keberatan, ataukah diterima bandingnya gitu, surat keputusannya, putusan pengadilannya, dan selanjutnya yang terakhir adalah stepnya PK tadi ya Mas Agung, bahwa harus ada novum. Yang kedua ada biaya di situ yang timbul. Tadi Mas Agung kan ada 4 hal yang harus dicatat, baru 2 nih Mas Agung. Yang 2 lagi nih apa nih? Kawan pajak mungkin penasaran pastinya. Masih ada 2 lagi, yaitu pertama apabila dari suatu bagian yang menjadi tuntutan itu juga belum diputuskan tanpa pertimbangan yang menjadi sebab-sebabnya, wajib pajak dapat melakukan permohonan PK juga sama dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi artinya gini kan,
di pengadilan pajak itu ada hakim, di Mahkamah Agung juga ada hakim. Jadi kalau di Mahkamah Agung kan disebut dengan hakim agung kan, seperti itu. Nah itu di situ kan juga jika memang wajib pajak tidak puas dengan putusan pengadilan, di situ kan hakim agung juga akan melihat putusan pengadilan. Kan di situ kan materinya kan banyak, Mbak. Jadi yang disampaikan itu banyak. Jadi hakim agung akan membaca ulang dari putusan pengadilan itu, apakah memang benar apa yang menjadi tuntutan itu juga belum diputuskan tanpa pertimbangan, seperti itu. Jadi poin ketiga itu, jika memang wajib pajak punya pendapat ini belum diputuskan nih, belum dipertimbangkan, itu juga sebagai materi yang bisa diajukan untuk peninjauan kembali, seperti itu. Namanya jadi memang juga peninjauan kembali, ada hal baru yang dimunculkan ya Mas Agung ya. Ya mungkin kan wajib pajak sah-sah aja berpendapat, ini ada materi yang juga terlewat dalam proses persidangan itu, dan sudah terlanjur diputuskan dalam putusan pengadilan pajak, ya dia berhak mengajukan PK gitu kan. Memang kan kalau kita baca putusan pengadilan kan berlembar-lembar, Pak, ya kan, kadang-kadang paling panjang ya peninjauan kembali ya. Pak, peninjauan kembali itu lebih singkat, paling panjang itu putusan banding dari pengadilan pajak itu bisa sampai 100 halaman lebih itu. Jadi mungkin wajib pajak berpendapat seperti itu ya bisa diajukan PK. Dan yang keempat adalah suatu putusan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam kebijakan undang-undang, seperti itu. Jadi memang 4 hal ini memang wajib lebih ke arah pendapat wajib pajak memang tidak puas dan memang ada bukti baru, seperti itu bisa diajukan PK. Jadi memang prosesnya ini sudah sudah step akhir ya, sudah paling akhir yang bisa diajukan. Aksi pamungkas. Iya, untuk mencari keadilan, seperti itu. Oke, untuk mencari keadilan. Jadi kawan pajak, betapa sangat layernya tuh banyak sekali ya terkait dengan ketetapan pajak yang diberikan kepada wajib pajak. Kenapa harus begitu? Karena ini dampaknya bukan terjadi di tahun pajak tersebut saja ya Mas Agung. Karena jika beda keyakinan, beda sudut pandang, nanti itu akan berulang di tahun kemudian. Dengan adanya tadi peninjauan kembali, atau saya ulang dari awal, dengan adanya tadi kalau misalnya kawan pajak keberatan, dari Kanwil ada keputusan, dan kemudian kalau lolos masih ada yang namanya banding dari pengadilan pajak, yang kemudian ada peninjauan kembali dari MA, supaya kawan pajak lebih yakin lagi terkait dengan proses bisnisnya tersebut dan perhitungan pajaknya, bagian mana yang harus dibetulkan dan bagian mana yang harus menjadi keyakinan untuk menjadi pedoman melakukan kegiatan perpajakannya, melakukan perhitungannya, supaya kedepannya ketika melakukan pelaporan itu benar ya Mas Agung. Betul sekali. Dan juga yang saya tahu juga putusan pengadilan ya, kalau kita ambil putusan pengadilan ini kan hal yang disampaikan secara terbuka, jadi bisa dilihat di webnya pengadilan pajak, dan ini memang seringkali dijadikan jurisprudensi oleh wajib pajak lain, seperti itu. Oke, karena bisa diakses secara umum, jadi kawan pajak bisa studi banding ya, bisa dibilang. Dia mungkin sebagai bahan ketika sudah menerima keberatan, sebelum mengajukan banding, coba dia dulu kasus-kasus sebelumnya ada nggak yang mirip dengan saya gitu. Jadi takutnya wajib pajak sudah berpendapat dia betul, dia benar, lalu ketika melihat hasil-hasil yang sudah diputuskan pengadilan semuanya menyatakan materi yang atau keyakinan yang dia pahami itu salah, kan percuma juga kan gitu mengajukan banding. Seperti itu salah satu bentuk edukasi kita dari sore ini, bahwa bisa loh, kalau bahasa kita kan mirroring ya, jadi wajib pajak pun bisa membandingkan kondisi atau materi yang akan diajukan banding dengan yang sebelum-sebelumnya sudah diputuskan
putuskan. Oke, jadi kan kalau peraturannya kan pakem ya, meskipun nanti dinamis jika ada perubahan-perubahan, namun sepanjang belum ada peraturan baru kan kawan pajak bisa menghitung nih peluangnya gitu kan. Apakah pendapat saya yang kekeh ini masih harus ditempuh upaya hukum selanjutnya atau ya memang seperti ini yang berlaku karena sudah ada kasus yang sama. Kawan pajak bisa mengeceknya di webnya ya Mas Agung ya. Di webnya pengadilan pajak. Webnya pengadilan pajak sudah terbuka dan di situ sudah dijelaskan. Oh ini kayaknya mirip. Oh berarti ditolak. Berarti tidak perlu upaya hukum selanjutnya. Daripada semakin berkepanjangan ya Mas Agung. Iya nanti kan sanksinya juga makin panjang. Siap. Iya gitu. Ada lagi yang mau diinfokan ke kawan pajak dalam podcast ini? Saya rasa cukup sekian ya. Jadi memang materi podcast hari ini itu sebagai bentuk edukasi kepada wajib pajak bahwa kita di sini bersikap fair bahwa kalau memang tidak puas silakan ajukan upaya hukum dengan step-step yang sudah kita jelaskan sebelumnya, dan wajib pajak bisa melihat hasilnya, salah satunya yaitu putusan banding sebagai rasanya benchmark ya, kondisinya kalau saya seperti ini, yang dulu-dulu ini seperti apa hasilnya, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Agung. Semoga pada podcast kali ini bisa bermanfaat buat kawan pajak dan juga buat jaga-jaga kawan pajak jangan sampai lolos 3 bulannya, jangan sampai salah suratnya, sehingga sayang sekali kalau sampai lolos atau kesalahan-kesalahan yang masih formal belum masuk ke materi udah salah duluan, makin molor nanti waktu. Dan disimpan tanda terimanya, itu yang penting, jangan sampai hilang. Betul. Tanda terima SKP, tanda terima putusan keberatan kan perlu kan, saya terima tanggal sekian, seperti itu. Karena akunnya bermula dari situ. Betul. Oke, terima kasih Mas Agung. Saya mau close terkait dengan podcast pada sore hari ini. Baik kawan pajak, sekian pembahasan tentang upaya hukum ketetapan pajak. Terima kasih kepada narasumber kali ini dengan Mas Agung Atmawijaya dan saya yang menemani Mas Agung pada edisi kali ini dengan Yuliana Wisudawati, kami tim penyuluh dari KPP Wajib Pajak Besar 4. Nah, bagi kawan pajak yang ingin bertanya bisa mengisi di komen yang ada di podcast YouTube KPP Wajib Pajak Besar 4 atau mau request tema. Oke, bisa juga kawan pajak request tema supaya kami bisa memberikan tema-tema yang itu benar-benar relevan dengan kebutuhan kawan pajak sekalian. Dan jangan lupa nih kawan pajak untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya ketika kami ada episode yang baru kawan pajak bisa update terkait dengan informasi pajak aktual. Nah, semua layanan di kantor pajak itu gratis, tidak dipungut biaya dan tidak ada pembayaran atau uang masuk ke kantor pajak dan tidak ada uang keluar dari kantor pajak seperti itu. Jadi kita kantor pajak hanya mengurus dokumen saja. Jadi meskipun nanti ambil contoh tadi SKPLB, jadi misalnya wajib pajak menang, ada pengembalian, nah itu pengembaliannya pun lewat KPPN, bukan kantor pajak seperti itu. Memang yang memproses dokumennya wajib pajak, tapi nanti dokumen itu akan diserahkan kepada KPPN dan KPPN yang akan membayarkan, bukan kantor pajak. Hati-hati terhadap oknum-oknum yang mengaku pegawai KPP atau pegawai pajak yang meminta pungutan. Jadi semua layanan kantor pajak se-Indonesia itu gratis. Oke, terima kasih Mas Agung untuk penekanannya terkait dengan pelayanan KPP kantor pajak, dan kami mohon dukungan kawan pajak sekalian untuk kami menjadi lebih baik lagi dalam melayani kawan pajak sekalian. Saya Yuliana Wisudawati pamit undur diri. Saya Agung Atmawijaya. Kawan pajak, paham pajak.